Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang desain sistem yang telah saya bangun sebelumnya. Jadi, di video presentasi yang sebelumnya itu, saya menjelaskan bagaimana cara merancang sistem yang telah saya buat. Maka di video sekarang, saya akan menjelaskan bagaimana sistem sistem itu didesain dan bagaimana cara mengetahui dan menjalankannya. Baik, kita langsung mulai saja. Jadi, di awal ini kita masuk ke diagram dasarnya, di mana di sini menjelaskan keterkaitan antara 5 elemen utama, yakni investor, portofolio, pasar, admin, dan edukator, di mana kelima elemen ini bergantung pada sistem admin atau sistem yang telah saya rancang sebelumnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke diagram DFD. Jadi begini diagram DFD-nya, yang dimana kelima elemen tersebut masuk di dalam diagram ini, dimana alur pertamanya investor menuju ke data pengguna, yang dimana data pengguna terdapat tampilan autentikasi pengguna berupa login dan registrasi dan dapat mengakses sistem. Lalu investor juga dapat mengakses data portofolio, yang dimana dia dapat melihat pergerakan daripada portofolionya. Lalu yang ketiga, investor pula dapat melihat data edukasi, yang dimana data edukasi ini berguna bagi para investor pemula jika ingin belajar memahami sesuatu berupa seperti aset atau hal yang lainnya. Lalu yang kedua ada admin. Jadi tugasnya admin ini berfungsi sebagai memantau sistem dan mengakses data pengguna untuk diolah di dalam servernya, sehingga datanya akan dijamin kepastiannya dan keamanannya. Lalu ada yang namanya market API. Jadi market API ini berfungsi untuk mengatur distribusi daripada data pasar, yang dimana dalam data pasar meliputi analisis diversifikasi data pasar atau market dan portofolio, dan insight risk diversification method. Lalu yang keempat terdapat edukator. Jadi fungsi edukator di sini adalah memberikan wawasannya, insight-nya terkait dengan apa yang telah mereka pelajari dan kemudian mengsimulasikan apa yang telah mereka peroleh sehingga menjadi suatu edukasi di dalam sistem TradMin ini. Lalu yang terakhir adalah regulator. Jadi dari regulator ini dia berfungsi untuk mengawas admin. Jadi setiap tindakan admin akan diawasi oleh regulator, di mana ini harus berkesesuaian agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Oh ya, hampir lupa. Ternyata investor juga dapat mengakses data transaksi, yang dimana data transaksi ini berfungsi untuk melihat pergerakan daripada pembelian dan penjualan dan volume dari suatu aset. Baik, itu mungkin yang dari
diagram DFD-nya. Selanjutnya kita menuju ke diagram IRD-nya. Nah, di IRD sendiri, di sini terdapat beberapa entitas. Yang terlihat di sini ada 6 entitas, ada user, portofolio, transaksi, simulasi, aset, dan pasar. Baik, jadi yang pertama user. Dari dalam data user ini, dia mempunyai private key, yakni user ID, serta elemen lainnya seperti username, email, dan password. Yang dimana dia memiliki relasi ke transaksi. Yang transaksi juga memiliki private key, user ID, asset ID, tipe, quantity, dan price, dimana duanya saling bersambungan atau yang bisa disebut sebagai entitas yang saling terhubung satu sama lain. Lalu dari user juga, dia memiliki relasi ke simulasi, yang dimana di dalam simulasi dia memiliki data simulasi ID, user ID, modul, dan progress, dan keduanya juga saling berhubungan. Lalu di antara dua hubungan user ID dan simulasi ini berkaitan dengan portofolio, yang dimana portofolio memiliki data portofolio ID, user ID, total asset, dan create debt. Lalu dari portofolio ini dia akan menuju ke relasi aset, di mana relasi satu arah ini memiliki data sebagai berikut, yakni aset ID, portfolio ID, tipe, amount, value. Lanjut, dari yang entitas transaksi tadi, dia memiliki relasi juga, yakni relasi ke pasar atau market. Jadi data dari pasar itu berupa pasar ID, asset type, dan currency price. Itu mungkin penjelasan dari diagram IRD. Selanjutnya kita menuju ke mockupnya. Baik, untuk mockupnya sendiri sudah pasti memiliki tampilan, yakni halaman registrasi dan halaman login, di mana fungsi daripada halaman ini adalah untuk melakukan registrasi dan memvalidasi data. Lalu yang kedua itu ada tampilan awalnya atau home-nya, mana di sini home-nya ini menggunakan style gradient antara ungu dengan hitam, di mana terdapat 4 elemen utama yang seperti saya jelaskan di sistem sebelumnya. Ini terdapat stok atau saham, lalu forex, gold, dan crypto. Lalu terdapat 4 fitur juga, ada home, portfolio, terus ada trading feature, dan sign in yang sudah sebelumnya saya jelaskan di sini. Lalu kita menuju ke portofolio. Baik, di sini adalah gambaran sederhana tentang fitur portofolio, yang dimana sini terdapat pembagian, ada 50% saham, 20% gold, ada 40, terdapat beberapa persen dari forex dan crypto. Dan di sini ada seperti diagram atau chart lainnya,
dengan menggunakan analogi Q1, Q2, dan Q3, jadi menggunakan analogi per 3 bulan. Lalu kita masuk ke education. Jadi di sistem saya ini sesuai dengan apa yang saya jelaskan pada video sebelumnya, dia memiliki fitur education, di mana dengan fitur ini para investor pemula dapat mempelajari dan memahami bagaimana cara kerjanya dari suatu aset yang telah dia beli. Jadi terdapat 4 elemen utama dalam pembelajarannya ini. Ada yang untuk pembelajaran saham, ada untuk forex, ada untuk komoditas atau emas, dan kripto. Di mana 4 hal ini saling berkesinambungan untuk membentuk sistem saya, Evni Tradmin. Oke, jadi dari segi kebermanfaatannya, sistem yang telah saya buat ini memang khusus dirancang sebagai sistem untuk melakukan trading. Seperti yang telah saya jelaskan di diagram sebelumnya, diagram ERD dan diagram DFD atau diagram dasarnya, di mana di situ telah sangat jelas sekali ini diperuntukkan untuk melakukan trading atau berinvestasi, sehingga ini tidak jauh-jauh juga dari bagaimana cara kita mengelola sistem ini berbasis ilmu finansial. Baik, mungkin cukup sampai situ saja video yang telah saya buat ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.